Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali dalam program kesayangan kita, Ujar, Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Rosarika Putri Rahim, dosen program studi komunikasi S1 Universitas Pamulang yang akan menemani teman-teman dalam membahas dan mendalami mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Materi yang akan kita bahas kali ini ialah definisi komunikasi dan ruang lingkup komunikasi. Jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada, dalam video kali ini kita akan mempelajari salah satu aspek yang paling mendasar dalam kehidupan manusia, yaitu komunikasi. Di video ini kita akan membahas definisi komunikasi serta ruang lingkup secara lebih mendalam. Teman-teman mahasiswa, materi pertama pada pertemuan ini adalah memahami definisi komunikasi. Kita mulai dengan memahami apa itu komunikasi. Komunikasi adalah salah satu aktivitas yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Setiap aktivitas yang dilakukan selalu melibatkan komunikasi, baik komunikasi intrapersonal di mana seseorang berkomunikasi dengan dirinya sendiri maupun komunikasi interpersonal, yaitu ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain. Sebagai contoh, komunikasi intrapersonal terjadi ketika kita berhadapan dengan sebuah situasi dan berbicara kepada diri kita sendiri tentang apa yang harus kita lakukan. Hasil dari komunikasi ini akan mempengaruhi tindakan kita. Seperti apa? Memutuskan apakah kita tertarik pada makanan di depan kita. Sementara itu, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang kita lakukan saat berinteraksi dengan orang lain, baik di lingkungan keluarga, teman, ataupun pekerjaan. Bentuk komunikasi ini bisa dilakukan secara verbal, yaitu menggunakan kata-kata, maupun nonverbal menggunakan isyarat, tubuh, ekspresi wajah, atau gerakan. Misalnya ketika seseorang tersenyum atau melambaikan tangan, itu juga merupakan bentuk dalam komunikasi. Komunikasi adalah elemen penting dalam kehidupan manusia, karena tanpa komunikasi, kita tidak bisa menjalani hidup dengan normal. Menurut Harlow Laswell, ada 3 alasan utama mengapa kita memerlukan komunikasi. Yang pertama, mengontrol lingkungan, yaitu untuk mengetahui apa yang terjadi di sekitar kita. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan lingkungan, agar kita bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Dan yang ketiga, mewariskan warisan sosial, yaitu berbagi nilai dan budaya antar generasi. Sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial, komunikasi menjadi sangat vital. Kita berkomunikasi untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, politik, hingga budaya. Dengan berkomunikasi, kita menjalin hubungan dan menciptakan pengertian dengan orang lain. Selanjutnya, untuk dapat kita pahami bersama bahwa dalam komunikasi ada beberapa unsur penting yang perlu dipahami. Yaitu yang pertama adalah sumber atau source, pihak yang menjadi asal dari pesan yang disampaikan. Yang kedua adalah komunikator, ini merupakan individu atau kelompok yang menyampaikan pesan. Dan yang ketiga adalah pesan atau message, isi dari komunikasi baik secara verbal maupun non-verbal. Yang keempat adalah saluran atau channel, merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan pesan, misalnya telepon, media massa, atau komunikasi tatap muka. Dan yang kelima adalah receiver, yaitu orang yang menerima pesan dari komunikator. Yang keenam, efek atau dampak hasil dari proses komunikasi. Ini bisa berupa perubahan pengetahuan, sikap, atau perilaku pada penerima pesan. Dan yang terakhir adalah feedback atau umpan balik. Tanggapan dari komunikan kepada komunikator, umpan balik ini bisa berupa pertanyaan, pernyataan setuju, atau bahkan penolakan. Rekan-rekan mahasiswa semua perlu kita pahami bahwa proses komunikasi tidak sesederhana seperti yang kita bayangkan. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui agar komunikasi bisa berjalan dengan efektif. Yang pertama adalah encoding. Ini merupakan proses di mana pengirim pesan atau pengemas ide atau gagasan ke dalam bentuk simbol-simbol yang dapat dipahami oleh penerima pesan. Yang kedua, yaitu adalah channel selection, yaitu pemilihan saluran atau media komunikasi yang tepat.
Misalnya, untuk menyampaikan informasi yang sensitif, maka tatap muka mungkin lebih efektif daripada melalui email. Yang ketiga, decoding atau proses di mana penerima pesan menafsirkan dan memahami pesan yang diterima. Yang keempat, feedback. Setelah pesan diterima, penerima pesan memberikan respons atau tanggapan kepada pengirim pesan. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan diterima dengan benar. Selain itu, dalam proses komunikasi seringkali terjadi noise atau gangguan yang bisa menghambat komunikasi. Gangguan ini bisa berupa masalah teknis, seperti sinyal telepon yang buruk atau gangguan psikologis seperti perbedaan persepsi. Selanjutnya, dalam dunia ilmu komunikasi, berbagai pakar memberikan definisi yang lebih mendalam. Menurut Harlow Laswell, mendefinisikan komunikasi sebagai proses yang menjawab 5 pertanyaan, yakni yang pertama adalah who, siapa. Unsur ini menunjuk pada siapa sumber informasi atau sumber pesan. Yang kedua, say what, berbicara apa, berkaitan dengan materi komunikasi atau pesan yang ingin disampaikan kepada orang lain sebagai penerima pesan. Yang ketiga, by what channel, menggunakan media atau saluran apa. Unsur ini berkaitan dengan media apa yang digunakan oleh sumber informasi untuk menyampaikan pesan. Yang keempat, to whom, kepada siapa. Unsur ini merupakan unsur penerima pesan atau komunikan yang menjadi tujuan pesan dari sumber informasi. Yang kelima, with what effect, apa efek yang ditimbulkan. Unsur ini merujuk pada efek atau hasil dari proses komunikasi yang terjadi. Sejak lahir hingga akhir hayat, manusia terus-menerus berkomunikasi. Kita menggunakan komunikasi untuk membangun hubungan dengan keluarga, teman, dan masyarakat di sekitar kita. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesamanya. Di era digital ini, komunikasi menjadi semakin penting. Berdasarkan survei Idean Research Institute, sekitar 79 milenial langsung mengecek smartphone mereka setelah bangun tidur untuk mendapatkan informasi terbaru. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan informasi kini menjadi prioritas utama, bahkan mengalahkan kebutuhan dasar lainnya. Fenomena ini disebut sebagai FOMO atau Fear of Missing Out, yaitu ketakutan ketinggalan informasi atau tren terbaru yang sedang berlangsung di masyarakat. Ini memperlihatkan betapa krusialnya komunikasi dalam setiap individu di dunia modern. Media massa seperti televisi dan radio atau media digital seperti media sosial bisa menjangkau khalayak yang lebih luas. Setelah pesan diterima, komunikan akan memberikan efek, yaitu perubahan pengetahuan, sikap, atau perilaku. Respons atau umpan balik dari komunikan kepada komunikator adalah tanda bahwa pesan telah diterima dan direspon. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Ujar Unpam Mengajar. Selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua, yakni mengenai ruang lingkup ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi mencakup berbagai bidang dan ruang lingkup yang sangat luas. Onong Ujana Effendi membagi komunikasi menjadi beberapa bidang, antara lain adalah komunikasi sosial, komunikasi organisasi, komunikasi bisnis, komunikasi politik, hingga komunikasi antar budaya dan internasional. Setiap bidang komunikasi memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. Komunikasi antar budaya misalnya, bertujuan untuk menjembatani perbedaan budaya di antara dua kelompok yang berinteraksi. Sedangkan komunikasi organisasi berfokus pada hubungan dan proses komunikasi dalam struktur organisasi. Dalam hal sifat komunikasi bisa dibagi menjadi verbal, nonverbal, tatap muka, dan komunikasi bermedia. Komunikasi verbal meliputi komunikasi lisan dan tulisan, sementara komunikasi nonverbal mencakup bahasa isyarat, gambar, atau ekspresi tubuh. Tujuan komunikasi sangatlah luas. Ia bisa digunakan untuk mengubah sikap, pandangan, perilaku, bahkan masyarakat secara keseluruhan. Fungsi dari komunikasi sendiri meliputi memberikan informasi, mendidik, menghibur, serta mempengaruhi. Sebagai contoh, kampanye kesehatan yang efektif mampu mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan. Inilah salah satu bukti kekuatan komunikasi. Komunikasi juga melibatkan berbagai teknik seperti komunikasi informatif yang bertujuan menyampaikan informasi atau komunikasi persuasif, yang akhirnya mempengaruhi sikap dan tindakan.
Dalam prakteknya, komunikasi adalah seni dan keterampilan yang memerlukan teknik yang tepat agar pesan dapat diterima dengan efektif. Metode komunikasi meliputi jurnalisme, hubungan masyarakat, periklanan, dan propaganda. Semua metode ini digunakan dalam bentuk konteks untuk menyampaikan pesan kepada audiens yang lebih luas. Rekan-rekan sekalian, terima kasih Anda masih menyaksikan Ujar Unpam Mengajar. Dari pembahasan di video ini, kita telah memahami bahwa komunikasi bukan hanya aktivitas biasa, tetapi merupakan fondasi utama yang membentuk interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk komunikasi intrapersonal, interpersonal, maupun komunikasi massa. Semua memiliki peran penting dalam membangun hubungan, menyebarkan informasi, dan mempengaruhi masyarakat. Dan pada akhirnya, komunikasi adalah seni dan keterampilan yang perlu kita kembangkan agar kita mampu menjadi komunikator yang efektif di dalam dunia yang semakin terhubung ini. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Terima kasih telah mengikuti video ini dan semoga pemahaman tentang ilmu komunikasi ini dapat membantu Anda dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa. Mau jadi apa ya aku di masa depan? Duh, pengen deh jadi jurnalis. Bisa nggak ya aku jadi PR handal? Ayo, mulai perjalanan komunikasi kamu sekarang. Daftarlah di program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Pamulang. Jadilah bagian dari komunitas yang berfokus pada keunggulan dan inovasi. Dengan kelengkapan sarana dan prasarana terkini, serta biaya yang terjangkau, memberikan pengalaman belajar yang tak terlupakan. Bergabunglah dengan kami dan rasakan keunggulan pendidikan komunikasi yang akan membuka pintu menuju karir suksesmu. Be a Pro with Communication.